Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'da. Sahabat-sahabati mahasiswa FTIK IAIN Pekalongan yang mengambil mata kuliah strategi belajar mengajar, selamat pagi bagi yang mengambil mata kuliah di pagi hari, selamat siang bagi yang mengambil mata kuliah di siang hari, dan selamat sore bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah di sore hari. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan mata kuliah strategi belajar mengajar yang sudah sampai pada pertemuan ke-7 dengan materi yang ke-6, yaitu terkait dengan strategi pembelajaran. Materi yang terkait dengan strategi pembelajaran ini tidak bisa dipisahkan dengan materi yang telah lalu, yaitu terkait dengan pendekatan pembelajaran. Dan pendekatan pembelajaran tidak bisa dipisahkan dari model pembelajaran. Apa sebenarnya strategi pembelajaran itu? Lalu kaitannya apa dengan pendekatan dan model pembelajaran? Maka mari sama-sama kita simak lebih lanjut pembahasan terkait dengan topik kita hari ini, yaitu strategi pembelajaran. Baik sahabat semua, sebelum saya melanjutkan materi inti dari tema atau topik terkait dengan strategi pembelajaran, saya akan menyampaikan terlebih dahulu satu makalah. Ada sebuah statement yang kemudian menyatakan bahwa at-thariqatu ahammu minal madah. Strategi pembelajaran itu lebih penting daripada materi. Terlepas dari perbedaan pendapat terkait dengan statement ini, yang jelas bahwa strategi pembelajaran itu dia memiliki peran yang sangat penting, yang sangat urgen dalam membuat peserta didik menjadi paham dari materi yang kita sampaikan kepada peserta didik kita. Meskipun statement ini ada yang kemudian membantahnya dengan mengatakan al-madah al-thariqah, materi lebih penting dari strategi pembelajaran. Terlepas perbedaan itu semua, strategi pembelajaran memiliki peran yang sangat urgen bagaimana kemudian materi yang disampaikan oleh pendidik itu bisa lebih dipahami oleh peserta didik. Baik sahabat semua, mari sama-sama kita awali dari sebuah pengertian. Strategi pembelajaran itu tentunya kita bisa melihat bahwa terdiri dari dua kata, strategi dan pembelajaran. Apa itu strategi? Sebenarnya strategi itu berasal dari bahasa Yunani. Ya, bisa sebagai kata benda, strategos, stratos itu militer, dan ago itu memimpin. Atau sebagai kata kerja, stratego, ya, artinya to plan, merencanakan. Nah, memang istilah strategi ini awal mulanya digunakan dalam dunia militer, ya. Untuk apa? Untuk mencapai kemenangan. Tujuannya adalah kemenangan. Caranya bagaimana? Ya harus punya strategi, harus punya rencana, gitu ya. Jadi awalnya digunakan dalam istilah militer, kemudian beralih dalam dunia olahraga, ya, sepak bola. Strategi bagaimana kemudian mampu mengalahkan lawan main, ya, dan pada akhirnya beralih pada dunia pendidikan, ada dikenal dengan strategi pembelajaran. Nah, lalu pembelajaran itu sendiri apa? Sebenarnya ini sudah dibahas dalam konsep dasar pembelajaran yang telah lalu, ya. Ringkasnya bahwa pembelajaran itu adalah suatu konsep dari dua dimensi kegiatan belajar dan mengajar yang direncanakan,
diaktualisasikan, serta diarahkan pada pencapaian tujuan atau penguasaan sejumlah kompetensi. Itu ya. Nah, setelah kita mengetahui dua istilah tadi, maka yang dimaksud dengan strategi pembelajaran yang hari ini kita bahas adalah salah satunya disampaikan oleh David, bahwa ia menyebutkan strategi pembelajaran itu adalah perencanaan. Ini sesuai dengan kata aslinya ya, yaitu perencanaan. Tentang apa? Tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu adalah strategi pembelajaran. Baik sahabat semua, selain pengertian yang disampaikan oleh David, ada juga pengertian terkait dengan strategi pembelajaran disampaikan oleh Dick and Carey, di mana mereka menjelaskan bahwa strategi pembelajaran itu bukan hanya terbatas pada prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang digunakan saja, melainkan juga termasuk bagaimana pengaturan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Jadi mengatur materi, merancang materi, mendesain materi itu juga adalah bagian dari strategi pembelajaran. Tidak hanya mengatur langkah-langkah proses kegiatan pembelajaran, tapi mengatur materi pun itu adalah bagian dari strategi pembelajaran. Nah, lebih lanjut, Pak Zainal Mustaqim dalam bukunya Strategi dan Metode Pembelajaran, beliau menyampaikan bahwa strategi pembelajaran itu merupakan sebuah rencana tindakan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan guru meliputi penggunaan metode yang disesuaikan dengan materi serta pemanfaatan sumber daya dalam pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Nah, pendapat yang disampaikan Pak Zainal Mustaqim ini merangkum dari pendapat-pendapat sebelumnya. Ada yang mengatakan, David itu mengatakan bahwa strategi pembelajaran itu adalah rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, gitu ya. Kemudian Dick and Carey mengatakan bahwa tidak hanya sekedar tahapan atau prosedur atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran saja, tapi juga pengaturan materi. Nah, di sini Pak Zainal Mustaqim sudah menjelaskan bahwa strategi pembelajaran itu adalah rencana tindakan atau rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru meliputi penggunaan metode yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. Maka di sini ada pengaturan terkait dengan materinya ya. Bahkan pemanfaatan sumber daya dalam pembelajaran itu juga diikutkan bagian dari strategi pembelajaran. Tujuannya apa? Ya, tujuannya demi tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, silakan Anda lihat ini ya. Mana kira-kira yang menurut Anda lebih umum, lebih khusus, dan paling khusus, lebih spesifik? Mana? Apakah strategi, ataukah pendekatan, ataukah model, atau metode, atau teknik? Nah, silahkan. Sebenarnya kemarin kita juga sudah menyampaikan terkait dengan ini ya. Jawabannya adalah kita lihat ya, lebih lanjut, lebih dalam untuk memperkuat saja ini ya. Model pembelajaran itu adalah kerangka konseptual yang melingkupi semua istilah yang ada dalam strategi pembelajaran. Gitu ya. Model pembelajaran ini paling luas gitu ya. Nah, kemudian ada pendekatan pembelajaran, a way of beginning something. Ya, cara memulai sesuatu atau sudut pandang terhadap sesuatu ya. Ada yang student center approach, ada yang teacher center approach. Nah, klasifikasi student center approach dan teacher center approach ini adalah klasifikasi yang dilihat dari sudut pandang
siapa sebenarnya subjek belajar di kelas itu. Nah, dari pendekatan kemudian mengerucut pada strategi pembelajaran. Apa itu strategi pembelajaran? A plan of operation achieving something. Jadi, strategi pembelajaran itu mudahnya rencana operasional lah. Rencana operasional dari sebuah pembelajaran itu apakah mau expository learning. Kalau expository learning itu sebuah rencana pembelajaran di mana guru menyampaikan secara langsung, mengekspos secara langsung dari materi yang disampaikan. Nah, kalau discovery learning ini pembelajaran tidak langsung. Jadi rencana pembelajaran dengan cara mengaktifkan siswa agar siswa mampu menemukan discovery, ya, mampu mencari dan menemukan dari materi yang sedang dipelajarinya. Ada strategi group learning, ini pembelajaran kelompok di mana perencanaan operasional dari pembelajaran ini itu didesain dengan cara belajar kelompok. Ada yang individual learning, ini kebalikan dari grup tadi, ya. Dari strategi ini nanti dikerucutkan menjadi metode. Kalau metode itu adalah a way in achieving something. Maksudnya adalah cara untuk mengoperasionalkan strategi. Cara untuk apa? Di sini dijelaskan menerapkan strategi. Jadi cara untuk menerapkan strategi itu adalah metode, ya. Metode itu ada ceramah, diskusi, simulasi dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah teknik. Kalau teknik itu adalah langkah-langkah dari metode pembelajaran itu sendiri. Sementara taktik itu ya terkait dengan cara-cara unik yang bisa menarik perhatian siswa, agar siswa itu mudah kemudian dikendalikan, agar siswa itu kemudian mudah memusatkan perhatiannya kepada kita. Itu adalah taktik. Baik sahabat semuanya, kalau kita lihat macam-macam strategi itu banyak, tapi intinya sebenarnya strategi pembelajaran itu secara umum ini bisa kita bedakan menjadi dua. Ada strategi pembelajaran langsung dan ada strategi pembelajaran tidak langsung. Selainnya ini mencakup pada dua ini. Kalau pembelajaran langsung berarti istilahnya dia direct learning, artinya guru menyampaikan langsung dari materi yang diajarkannya. Sementara kalau strategi pembelajaran tidak langsung atau indirect learning, materi itu tidak disampaikan oleh gurunya secara langsung. Ya, materi itu tidak kemudian langsung disampaikan oleh gurunya, akan tetapi apa? Guru memberikan stimulus kepada peserta didik sehingga peserta didik merasa terangsang, termotivasi untuk menemukan materi yang sedang dipelajari. Nah, ini banyak caranya ya. Jadi strategi pembelajaran tidak langsung atau indirect learning itu ada yang berupa experiential learning. Ini pembelajaran yang berpusat pada pengalaman. Ada individual learning, pembelajaran individu. Ada group learning, pembelajaran berkelompok. Ada interactive learning, pembelajaran interaktif. Dan ada discovery learning, pembelajaran untuk mencari dan menemukan dari materi yang sedang dipelajari. Baik semua, itulah tadi gambaran dari strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang nanti akan terkait dengan metode, dan insya Allah metode akan kita sampaikan pada kesempatan berikutnya. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga semuanya kita diberikan kesehatan dan tetap semangat menjalani studi sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.